Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Dan karena ini mungkin uploadnya di hari Jumat, mari kita masih membahas hal yang menyangkut horor. Kali ini adalah tentang rumah makan favorit. Serem ya kalau udah bahas-bahas rumah makan. Kalian punya nggak tempat makan favorit atau penyetan favorit? Kisah kali ini berhubungan dengan itu. Memang kalau makan, kalau bisa jangan lupa baca doa. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Ini ada hubungannya dengan penglaris. Mungkin ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya. Tapi isu tentang penglaris makanan bukanlah hal baru. Dan gua rasa semua warga Indonesia familiar dengan isu atau kepercayaan ini. Pastinya kita semua nggak mau makan di tempat yang pakai penglaris. Apalagi kalau sampai bisa membahayakan nyawa karena mencari tumbal. Nah, langsung aja kita masuk ke cerita di video kali ini. Welcome to Ruang Gelap. Kisah ini menceritakan tentang dua kakak beradik yang bernama Mas Aris dan Rizky. Nama samaran. Waktu itu, Mas Aris berumur sekitar 36 tahun. Sudah punya istri yang lagi hamil dan tinggal serumah dengan kedua orang tua Mas Aris. Jadi dalam rumah itu ada Rizky, Mas Aris, istrinya, ibu dan bapak. Setiap malam Mas Aris dan Rizky biasanya menghabiskan waktu main badminton atau futsal. Biasanya mereka pergi jam 9 malam, pulangnya jam 11 malam. Nah, Mas Aris dan Rizky selalu punya hobi sebelum pulang cari makanan dulu atau kulineran malam-malam. Tiap di perjalanan pulang, mereka sering nyariin tenda makanan atau jajan apa aja yang mereka lihat yang menarik gitu. Nah, suatu hari mereka nemuin warung tenda yang kayaknya masih baru buka, jualan ayam goreng. Sebelumnya warung ini nggak ada, jadi masih baru. Diajaklah oleh Mas Aris, "Dek, kita cobain yuk makan di situ, kayaknya baru tuh, siapa tahu enak." Masuklah mereka ke dalam warung tenda ini. Yang jualan sepasang laki-laki dan wanita yang kira-kira umurnya 20 tahunan. Waktu pesen, Mas Aris langsung nanya, "Mas, ini baru ya? Baru buka ya? Soalnya nggak pernah kelihatan." Dan ternyata bener guys, Mas Aris dan Rizky adalah pelanggan pertama mereka. Warung ini beneran baru buka sore tadi dan masih belum ada pelanggan. Sampailah pesanan mereka, ayam goreng. Nah, karena Mas Aris memang suka makan, dia tuh orangnya detail banget. Diliatin ayam gorengnya, dicium-ciumin. Terus Mas Aris bilang, "Ini ayamnya masih bau kandang ayam nih." Menurutnya masih bau kandang, masih bau makanan ayam, masih bau bulunya. Mungkin kalian ada yang paham gimana lah bau kandang ayam itu. Dan setelah selesai makan, Mas Aris ini jujur ngomong ke penjualnya kalau ayamnya itu kayak masih bau kandang dan rasanya agak kurang bumbu. Sampai-sampai penjual ayam gorengnya ini minta maaf. Terus mereka bilang, "Ya udah, nanti kalau Mas Aris datang lagi makan ke tempat mereka besok, mereka janji ayamnya bakal jauh lebih enak. Mereka bakal memperbaiki resepnya." Setelah itu Mas Aris dan Rizky pulang. Nah, besoknya Mas Aris sama Rizky enggak olahraga, tapi mereka masih iseng nyari jajanan malam-malam. Dan nggak tahu kenapa Mas Aris ngajakin Rizky lagi untuk datang ke warung ayam goreng yang mereka datengin di malam sebelumnya. Penasaran, rasanya udah enak belum atau masih sama? Jadi mereka datang lagi ke sana dan ternyata Mas Aris kagum. Rasa ayam gorengnya itu udah beda banget dengan sebelumnya. Udah nggak bau dan enak banget, menggoda selera. Dan besok harinya Mas Aris lagi-lagi ngajakin Rizky untuk makan ayam goreng yang sama. Sampai Rizky bingung, kenapa doyan banget. Tapi karena yang bayarin makan selalu Mas Aris, Rizky ngikut-ngikut aja. Dan di malam ketiga ini, pengunjung warung itu tiba-tiba jadi banyak. Padahal sebelum-sebelumnya selalu sepi, cuman ada Mas Aris dan Rizky. Tapi Mas Aris ngerasa seneng. Banggalah, akhirnya warung ini punya banyak pelanggan. Singkat cerita, sekitar 2 bulan kemudian, Mas Aris dan Rizky beneran jadi sering datang ke warung itu. Dan meskipun rame, pemilik warung selalu mendahulukan Mas Aris dengan Rizky untuk makan.
Karena bagi mereka, Mas Aris dan Rizky ini adalah pelanggan pertama, harus dispesialkan. Yang awalnya tadi penjualnya cuma berdua, sekarang udah punya 4 karyawan. Kalau ngantri itu sampai berdiri di depan. Mas Aris ternyata melihat peluang bisnis. Jadi dia ngajakin si pemilik warung untuk joinan, semacam buka franchise lah. Semua modal biar Mas Aris yang mikirin, pokoknya pemiliknya cukup mengantarkan makanan. Masalah bagi hasil, Mas Aris bilang udahlah belakangan aja, mudah. Akhirnya pemilik warung setuju untuk bekerja sama dengan Mas Aris membuka cabang-cabang warung lain. Enggak terasa beberapa bulan kemudian istri Mas Aris akhirnya memasuki hari melahirkan. Sayangnya dokter bilang istri Mas Aris belum bisa melahirkan secara normal karena beberapa kondisi. Ditambah lagi bayinya juga dalam keadaan sungsang. Di benak Mas Aris enggak masalah lahiran normal atau enggak normal, yang penting ibu dan anak selamat. Nah, beberapa hari menjelang operasi, sering banget dari dalam rumah Mas Aris kedengaran suara kucing. Padahal mereka enggak melihara kucing. Kadang-kadang juga ada suara kereta kuda. Dan suara-suara ini sering terdengar dan dirasa aneh karena dari mana asalnya. Lalu tibalah hari melahirkan. Istri Mas Aris dioperasi dan berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. Bayinya sehat, istri Mas Aris juga sehat, gak ada masalah apapun. Tapi anehnya, setelah melahirkan, besok harinya tiba-tiba istri Mas Aris meninggal dunia dalam keadaan lidah terjulur dan mata membelalak. Seolah-olah dia tercekik. Padahal dari hasil pemeriksaan sebelumnya, dokter bilang semuanya normal. Meninggalnya istri Mas Aris membuat Mas Aris harus membesarkan anaknya sendirian. Dan di situ Mas Aris berkomitmen dia pengen membesarkan anaknya sendirian sampai dewasa. Baru nanti kalau memang dia mau menikah lagi, ya urusan belakangan. Karena Mas Aris sibuk, dia jadi jarang atau hampir gak pernah ketemu lagi dengan si pemilik warung ayam goreng. Suatu hari, waktu Rizky pulang kerja, dia sampai ke rumah dan dengar ada suara kegaduhan dari dalam kamar Mas Aris. Waktu dibuka, Rizky melihat Mas Aris sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dalam kondisi yang mirip dengan jenazah istrinya dulu. Matanya melebar, lidahnya keluar, kayak orang dicekik. Hal ini yang jadi titik balik waktu Rizky jadi aneh. Ngerasa kayak ada sesuatu yang salah. Kok bisa Mas Aris dan istrinya yang dulunya sehat tiba-tiba meninggal dunia dalam kondisi yang sama? Dan entah kenapa Rizky langsung teringat dengan warung ayam goreng. Dia jadi punya pemikiran, jangan-jangan warung ayam goreng ini melakukan pesugihan dan Mas Aris serta istrinya dijadikan tumbal. Karena ingin membuktikan apakah dugaannya benar atau enggak, Rizky mengundang seorang ustadz. Rizky mengajak Pak Ustadz untuk makan di warung ayam goreng cabang pertama, yang paling pertama banget mereka datangi waktu itu. Dan Pak Ustadz langsung bilang, ayam goreng ini bau kandang ayam. Persis kayak apa yang dibilang oleh Mas Aris waktu pertama kali makan ayam goreng di situ. Pak Ustadz juga ngeliat-liat keadaan sekitar, keadaan warung dari luar, dari dalam. Dan hasilnya Pak Ustadz menyimpulkan warung ini memang menggunakan penglaris. Untuk membuktikan sekali lagi apakah benar warung ini menggunakan penglaris, sebelum warung buka, Rizky dan Pak Ustadz datang ke tanah itu, tempat petakan warung itu. Terus disiramlah lahannya dengan air yang sudah dibacain ayat kursi. Ada juga beberapa ayat-ayat lain. Dan gak tahu kenapa, waktu warung buka, pengunjungnya sepi. Beda dengan malam-malam sebelumnya yang selalu ramai. Pak Ustadz dan Rizky lalu mulai memesan makanan. Dan waktu itu Rizky baru kali itu sadar kalau memang makanan di situ bau kandang ayam dan rasanya biasa aja. Setelah akhirnya terungkap ada kemungkinan bahwa warung ini melakukan pesugihan, Rizky langsung memutus hubungan kemitraan dengan pemilik warung ayam goreng. Rizky juga langsung menarik semua modal dan perlahan-lahan berusaha untuk mencoba mengikhlaskan meninggalnya Mas Aris dan istrinya. Suatu hari, tiba-tiba Rizky mendengar kabar istri pemilik warung juga meninggal dunia setelah melahirkan. Sama persis dengan apa yang terjadi dengan istrinya almarhum Mas Aris. Apakah ini adalah sebuah kebetulan atau ada hubungannya dengan ilmu hitam? Kita benar-benar tidak tahu. Tapi lagi-lagi, dari cerita ini, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya adalah untuk jangan lupa berdoa kalau makan. Kadang-kadang kalau udah lapar, ada makanan di depan, baca bismillah aja tuh suka lupa. Jadi memang harus dijadiin kebiasaan sih, yang namanya baca doa.
Dan itulah tadi cerita tentang pesugihan warung makanan. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Ini adalah cerita orang. Di sini gua hanya menyampaikan kembali. Kalau dari kalian ada yang mau juga share cerita atau pengalaman kalian atau orang di sekitar, boleh banget langsung kirim email ke misteriruanggelap@gmail.com atau DM kita di Instagram @ruanggelap.ch. Dan thank you so much untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. See you guys di malam Jumat dan hari Jumat berikutnya, di mana akan ada cerita horor-horor lainnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Stay safe, take care, and stay alive.